Juventus Scudetto 9 tahun, Bro. Itu Iya, iya, Scudetto iya, apa iya. cicilan rumah, Bro? 9 tahun. Welcome back at Setpiece Football Podcast. Hari ini masih dalam edisi Voice of Football. Kita telah kedatangan bintang tamu spesial, seorang pecinta bola dan tifosi Serie A. Kita sambut Bung Daniel. Thank you udah diundang. Podcast number 1. Thank you nih udah main ke Setpiece. Sehat-sehat ya, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau lihat Liga Italia sehat, lihat Liga Inggris nggak sehat. Ya. Apalagi lihat Liga Prancis. Lihat Liga Prancis ya. Bro, tapi sebelum gua ngajak ngobrolin bola nih, gua dengar lu kan rajin produce konten juga ya. Want to know ya, want to know deh ya. Ya, want to know deh. Nanti tolong ditulis ya di subtitle ya. Jadi itu konten di sini ya. Ya, jadi itu konten yang lu bakal nyesel sih kalau nggak visit ke sana. Soalnya itu banyak hal-hal yang di dunia tuh bisa lu lihat, bisa dipelajarin gitu. Tapi kontennya entertaining kok. Oke. Jadi teman-teman Setpicer tuh jangan lupa diklik kepoin konten want to know deh ya. Thank you bro. Siap bro. Gua kan inget ya bahwa lu ini kan fans Serie A ya, tifosi. Karena gue inget masa-masa 90-an tuh di mana kita lagi gandrung-gandrungnya nonton Serie A ya kan. Yeah. Lu punya euforia tertentu untuk ngebahas Serie A gitu ya. Betul. Nah, di edisi Setpiece kali ini gue pengen ngajak lu sebenarnya banyak ngobrolin tentang Serie A Liga Italia nih ya. Mungkin kalau kita lihat sekarang bro, kondisinya agak berbeda sedikit ya dibanding waktu jaya-jayanya Liga Italia di tahun 90-an. Di mana waktu tahun 90-an kita tahu Serie A itu jadi kompetisi yang paling ternama lah, ya, jauh mengungguli Liga Inggris, Liga Spanyol gitu ya. Nah, kalau kita lihat kondisinya sekarang bro, itu kan Liga Italia mengalami ya sedikit kemerosotan lah. Kalau kita lihat dari koefisien Liga di Eropa, Liga Italia ini hanya peringkat 3 di bawah Liga Inggris, IPL, dan La Liga. Dan klub-klub Italia kalau kita lihat itu nggak berjaya di Eropa seperti dulu gitu ya. Terakhir yang menang Liga Champions itu Inter Milan ya di tahun 2010. Padahal dulu klubnya siapa tuh? Nah, padahal kalau lu pasti inget lah dulu waktu zaman-zamannya tahun 90-an, 92 sampai 98 itu klub Italia itu bahkan 7 musim beruntun selalu ada wakilnya di final Liga Champions. Itu hal yang paling luar biasa tuh. 7 tahun beruntun selalu ada wakilnya di Liga Champions. Mulai dari eranya Sampdoria, kemudian ada Juventus, dan ada AC Milan, ya kan. Mereka begitu dikdaya di Eropa. Nah, tahun 90-an dan awal 2000-an juga Serie A ini dibilang liga terbaik karena mendatangkan pemain-pemain luar biasa dari seluruh dunia gitu. Tapi sekarang kondisinya malah justru ya, kalau kita lihat nih bro, pemain-pemain yang udah tua, udah mulai redup, itu malah datang ke Serie A. Kita tahu ada Oliver Giroud di Milan, ada Ibra udah 40 tahun, ada Dzeko masih main di Inter usianya 35 gitu. Padahal dulu kalau kita ingat di Serie A itu kan dari Platini, Van Basten, sampai eranya Ronaldo da Lima gitu ya. Bahkan dulu gue inget lu pernah ngomong tuh, tolak ukurnya pemain hebat itu kalau dia main di Serie A. Ya, jadi belum bisa dibilang hebat kalau nggak main di Serie A aja. Gue pengen tahu angle lu nih, gimana sih tanggapan lu terhadap kemunduran Serie A saat ini? Dan kita tahu kan ratingnya juga turun lah ya, as a business juga turun. Apakah ini semata-mata kegagalan Italia untuk mengkomersialismekan sepak bolanya, bro? Ya kalau gue lihat sih ya, tapi gue pengen bilang bahwa ini sudut pandang gue, ya. Jangan sampai gue nanti dibully sama netizen gitu kan, yang fans fanatik di Italia atau Inggris atau klub-klub lain gitu ya. Nah, kalau gue lihat sih gini sih. Sorry bro, tapi kita nggak ada jaminan itu ya, nggak ada jaminan itu. Ini muka gue bisa di-blur nggak ya? Ya, kalau lu ngebawa gue ke nostalgia zaman dulu sama kondisinya sekarang, nggak bisa juga lu bilang Liga Italia itu tempatnya pemain-pemain gaek gitu ya. Liga Italia loh, ini bukan MLS bro.
jadi yang gue lihat itu adalah Liga Italia itu selama berapa ya? 1 dekade inilah. Yang menang adalah klubnya tuh itu aja. Ya cuma sekali kemarin itu doang si Inter. Dia lagi ya. Ya. Lu kebayang nggak sih? Juventus Scudetto 9 tahun, bro. Itu Scudetto apa cicilan rumah, bro? 9 tahun. Ya kan? Ya. Bener gak? Ya kan? Nah, udah gitu. Gue lihat kalau lo bilang komersialisasinya gagal, yes. Kenapa? Karena kalau gue ngelihat pemilik klub di Liga Inggris, ya gue jelas juga gitu sebagai tifosi, ya kan. Yang kaya tuh siapa sih? Juve, Inter juga sempat hampir bangkrut, ditolong, ya kan. Ya sekarang dapat investor tapi buat bayar utang gitu. Sedangkan klub Liga Inggris, gila gak lu? Siapa yang nggak kenal pemilik Chelsea, pemilik City, iya kan? Iya, Taipan semua. Bahkan klub Newcastle, gitu kan, itu duitnya nggak besar sebetulnya. Gitu. Yang baru-baru ya. Arsenal, iya kan? Nah, sehingga ya sama aja kuncinya kalau kita di financial industry. Kalau lu punya funding, lu bisa beli pemain, lu bisa beli pelatih, lu bahkan bisa beli media, ya kan? Iya. Kalau gue perhatiin, kenapa Liga Inggris itu lebih seksi? Ya karena lebih banyak drakornya gitu loh, drama Koreanya, ya kan, bumbu-bumbunya gitu. Iya. Bahkan konferensi pers bisa di twisting gitu diolah kan. Iya, diolah. Terus kehidupan pemain di luar juga, sampai mobil sportnya lah, istrinya lah, ya kan, I care gitu. Tapi kan justru bro, itu yang dinikmati orang kan. Ya, sedangkan kalau gue bilang sih gini, kalau kita bandingin sama Liga Inggris lah, kenapa gue nggak suka Premier League? Karena itu adalah Liga Inggris itu bagi gue adalah liga yang main fisik tapi minim taktik. Oke. Nah enggak bro, tapi tadi balik lagi ke kondisi Liga Italia saat ini. Jadi maksud lo ini juga sebenarnya kegagalan mendatangkan uang ya ke liga ya? Ya awalnya salah satunya itu, tapi awalnya banget kalau lo ingat kan 2006 tuh ada kasus itu kan, pengaturan skor Calciopoli. Calciopoli yang Juventus dicabut gelarnya segala macam ya kan. Mereka kan coba bangkit kan untuk meningkatin trust lagi dari para pemain, sponsor, investor, tifosi gitu kan. Nah, orang-orang kayak gua pun pada saat itu juga males nonton Liga Italia. Hilang trust. Gua hilang trust. Lu mau sejago apapun, ya kan? Mau senikmat apapun gue nonton, itu gue di kepala gue adalah wah ini settingan. Oke. Wah, menarik nih, ini menarik nih. Iya. Beda waktu kita nonton misalnya zaman-zaman, inget gak lo Edgar David, Del Piero. Ya bahkan saat itu Del Piero masih main ya, yang 2006 itu kan. Gitu. Jadi mereka coba membangkitkan itu lagi. Cuma menurut gue sih belum terlalu berhasil, walaupun itu udah 15 tahun yang lalu ya. Dan tadi kata lo dengan 9 kali Juve juara itu, juaranya dia lagi, akhirnya orang bosan gitu ya, maksud lo ya? Akhirnya orang nggak menarik nih liganya nggak menarik gitu loh. Betul. Nih, liga kedua yang paling ngebosenin tuh adalah Liga Spanyol. Barca, Madrid, Atletico. Itu aja kan muter kan? Itu aja. Gitu. Iya. Tapi kenapa Liga lebih Spanyol parah lagi Liga Italia berarti ya? Liga Italia itu lebih parah, bro. Iya. Ibarat tuh Liga Italia di Indonesia, yang menang itu adalah Persib mulu, bro. Gitu. Iya. Lo kebayang nggak kalau Persib menang Liga Indonesia itu 9 tahun, habis itu tiba-tiba tahun lalu yang menang Persija. Nah itu Liga Italia. Wah, keren. Jadi beda ya teman-teman Sevisa, memang kita lihat kalau kita ngobrol sama tifosi ya. Jadi angle-nya cukup menarik nih gue bilang. Ya selain kegagalan mendatangkan investasi ya, salah satunya kegagalan mendatangkan investasi, salah satunya tarik lagi dari zaman dulu Calciopoli ya. Susah pasti kan. Mindsetnya datengin investor kan nggak percaya kan. Ya kan? Yes. Nggak percaya. Jangan-jangan ini semuanya settingan. Kemudian ketika apalagi Liga Italia itu Liga Italia, bro. Italia negara mafia gitu loh. Tambah lagi itu ya. Jadi makin susah dapat trust-nya gitu ya. Iya. Terus Ronaldo sok-sokan datang kan, gitu kan. Abis itu dia nyesal sendiri kan. Iya. Bawa koper balik lagi ke Inggris. Jadi Scudetto enggak, jadi top scorer ya.
Scudetto bro, top skor juga, ya, Oh tapi iya, Liga Champion ya, yang enggak Liga Champion ya kan. ya Liga Champions Iya, gagal ya. Liga Padahal dia Champion di-hire gagal. untuk itu kan. Iya. Yes, betul. Artinya KPI-nya nggak dapet bro. Nah, iya betul Bro, dia KPI-nya nggak achieve. Kalau Nggak di chill. company itu dia udah di layoff pasti. Ya, Ya, ya terus nggak dapat bonus lah ya. Itu. iya. Nah, kalau gue lihat kalau di Liga Inggris gitu, Ah, itu yang menang itu setelah eranya si siapa Alex Ferguson, MU, ah, kan ah. muncullah ada City, terus bahkan si Iya. Ranieri bisa menang Leicester City, Leicester. ya Oh, kan? yes. Ya, Artinya ya variatif kan? ya, variatif. Variatif. Terus tim-tim yang dari dulu ngayal pengen menang, akhirnya Iya, menang iya. Liverpool, gitu kan? Ya kan? Iya. Tapi kalau gua berpikir lebih dalam, jangan-jangan itu juga settingan industri sih, sebetulnya, ya kan? Supaya nggak terlalu boring, kayak apa Itali gitu ya. Mana kok tiba-tiba bisa Leicester juara Liga Inggris gitu ya bro, ya kan? Tiba-tiba gitu ya. Banyak orang yang kaya raya juga dari Leicester juara Liga Inggris yang gue tahu ya kan, gitu. Ya Iya, tapi gue setuju sih. ya Anything ya bisa disetting sih. iya tapi menarik, asli jujur menarik ini angle deh ya. Jadi salah satu apa kegagalan komersialisme Italia itu banyak sebab ya, banyak sebab gitu ya kan. Bener kalau kata lo, kalau Juve juara Italia sampai 9 kali, so kenapa investor datang buat AC Milan, buat apa ya kan gitu. Keren. Bro, lu sebagai tifosi apa, tentu kalau kita ngobrolin Serie A, kita ngomongin aset-asetnya Serie A, kita tahu musim lalu nih ya, tadi sempat lo bahas juga, Serie A kehilangan penyerang terbaik dan salah satu ikonnya Ronaldo ya, yang udah mampir 3 tahun. Kemudian ada Romelu Lukaku yang juga jadi striker andalan Serie A, ya kan? Kemudian diambil juga ke IPL. Kemudian Donnarumma, kiper terbaik Serie A, pindah juga ke PSG, ya kan? Kemudian ada back terbaik Serie A musim lalu, itu namanya Cristiano Romero, pindah juga ke Tottenham, ya kan? Pindah lagi ke IPL. Artinya semua pemain terbaik Serie A ini dilepas, ya kan? Karena mungkin salah satunya, kalau gue lihat ya, salah satunya kekuatan finansial klub-klub di Serie A. Nah, kemudian kalau dari sisi aset pelatih ya, kita lihat pelatih, mungkin yang salah satu cukup masih powerful, dari 20 klub di Serie A saat ini bro, itu hanya 3 pelatih asing gitu ya. Sisanya tadi, kalau lu nyinggung sedikit tadi itu taktik ya, memang Liga Italia ini masih percaya banget, pegang banget sama pelatih-pelatih lokal. Kalau nggak salah pelatih asingnya itu hanya Mihailovic, Mourinho, sama Ivan Juric. Jadi sisanya adalah pelatih-pelatih Liga Italia, pelatih-pelatih Italia ya. Nah, setiap liga ini kan pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya tadi. Lu udah sempat sebut di depan. Nah, tapi menurut lu ya bro ya, menurut lu apa sih kira-kira hal yang dimiliki Serie A itu yang nggak ada di liga lain? Apa hidden treasure-nya Serie A gitu? Ya, tadi sebenarnya udah gue singgung sih. Kalau di Italia itu, tifosi itu sebetulnya jauh lebih attach sama klubnya dibanding di Premier League kalau menurut gue ya. Karena iya ya. Menurut gue gitu ya. Nah, ada hubungannya kayak gini. Maksud gue, Liga Italia itu adalah liga yang penuh taktik, strategi. Nah, tapi memang kurang entertaining dibanding Premier League atau misalnya di Liga Spanyol. Kenapa? Ya, La Liga. Karena pelatih-pelatih yang datang ke Liga Italia itu kan juga dipaksa untuk menganut Catenaccio. Betul kan? Iya. Kecuali nih waktu misalnya si Sarri ngelatih Napoli gitu kan. Wah, gue lebih nikmatin ngelihat Napoli main gitu loh waktu si Sarri ngelatih di sana ketimbang gue nonton Chelsea misalnya. Iya. Napoli memang entertaining banget di zamannya Sarri, entertaining banget, tapi ada berapa banyak pelatih yang kayak Sarri di Liga Italia gitu kan. Iya. Tapi kalau menurut gue sih itu justru sih strength-nya, value proposition-nya Liga Italia sih, bahwa mereka bukan mengandalkan Premier League tendang sana tendang sini, habis itu tiba-tiba gol depan gawang gitu kan. Ya, gitu. Terus ngadu fisik, ya kan? Ada yang hidungnya berdarah lah, apalah gitu kan. Iya. Gua kalau nonton Premier League itu udah kayak nonton Liga Indonesia, bro. Gitu ya? Iya. Banyak larinya ya? Iya, ini muka gue bisa di-blur kan ya nanti? Cuma bedanya kalau di Liga Indonesia, pas babak kedua larinya udah pelan. Kalau di IPL masih kenceng. Gitu. Nggak, tapi tadi bro, gue sedikit ini mengenai pelatih tadi, memang pendidikan pelatih Italia itu namanya di
Coverciano kalau gua nggak salah ya, itu memang udah terkenal banget bro di dunia. Jadi memang kurikulumnya tuh kurang lebih sama gitu ya. Jadi kalau lu sama gua nih sama-sama belajar di sana, kita jadinya sama, modelnya sama kayak gitu semua. Jadi itu pun menurut lu yang salah satu bikin Italia culture-nya tuh jadi lebih rich ya, taktik dan strategi ini ya dibanding IPL ya. Nggak dimiliki oleh liga-liga yang lain sih kalau menurut gua. Gitu. Iya. Kayak misalnya gini lah, Barca itu bisa mainin tiki-taka dan ya kan, itu kan tergantung pelatihnya ya kan, tapi kan cuma satu yang kayak gitu kan. Kalau di Italia semua Liga Italia banyak semuanya bro. Iya. Oke, menarik. Nah bro, kalau kita lihat Serie A ya, yang menariknya nih bro ya, mau gimana pun liganya, jungkir balik liganya ya, tapi nggak pernah berkorelasi negatif ke timnas Italia gitu ya. Walaupun timnas Italia ini kita tahu selalu mengandalkan pemain-pemain Serie A. Kalau teman-teman set piece pengen lihat nih konten kita waktu itu ya, timnas Italia minim perantau pernah kita bahas. Nah, kita ingat di Piala Dunia 2006 waktu gempar Calciopoli justru Italia juara dunia. Gitu ya. Dan sekarang di saat orang meng-underestimate-kan Liga Italia tadi yang nggak entertaining lah, yang juaranya Juventus terus, justru Italia juara Euro 2020 gitu ya. Nah, gue ambil contoh paling deket lah, Inggris misalnya. Berbanding terbalik banget nih dengan Inggris. Majunya liganya luar biasa, komersialisasinya luar biasa, klub-klubnya di Eropa sangat berjaya, hampir setiap tahun di Champions League sekarang ada wakil dari Inggris gitu ya. Tapi ini nggak bawa efek domino ke timnas. Ya, nggak bawa, timnasnya begitu-begitu aja gitu ya, belum se-powerful liganya gitu ya. Nah, gimana lo ngelihat fenomena menarik ini bro? Ya, justru itu adalah clue yang sangat jelas bahwa banyak orang yang meng-overrated Premier League. Gitu. Iya. Bahkan waktu final kemarin di Euro, euforianya itu kan luar biasa kan. Apa tuh namanya? England is coming home. Football is coming home. Ya kan? Itu akhirnya nostalgia sampah sih kalau menurut gue sih. Coming home kan, begitu loh. Iya. Orang Inggris tuh udah terlalu kegeeran, udah terlalu kepedean gitu bahwa mereka tuh jago. Padahal gue lihat ya nggak layak juga masuk final gitu loh. Iya. Dan di Inggris itu kan banyak pelatih asing ya soalnya ya kan. Pemain-pemainnya juga banyak pemain asing, iya kan. Beda lah gitu ya. Jadi lu beda, tapi kalau orang Inggris bisa ngebales lagi. Dia bilang waktu Calciopoli pengaturan skor di Italia, kok bisa Italia menang Piala Dunia? Nanti orang Inggris bisa bilang itu kan Piala Dunianya settingan. Iya. Tapi itu ya bro ya, menariknya itu ya, orang tuh mau gimana pun nggak ngelawan kalau ngomongin Serie A, karena pemain-pemain yang dipakai Italia kemarin juara ya itu pemain-pemain Serie A gitu loh. Yes. Pemain-pemain Serie A, bukan pemain-pemain yang ada di PSG, ada di MU, ada di City, enggak, pemain-pemainnya pemain-pemain Sassuolo, ya kan, pemain-pemain Lazio gitu kan, ya. Tapi terbukti tetap positif ke timnas ya, gitu ya. Artinya kalau lu tadi bilang Inggris overrated, berarti lu ngerasa Liga Italia ini underrated loh sebenarnya. Ya sangat. Kalau misalnya lu ibaratin produk ya. Liga Italia itu adalah bahan bakunya tuh bagus. Ya. Okay. Tapi kalau Premier League packagingnya yang bagus, bro. Iya. Yang lo beli yang mana? Yang biasanya orang beli. Pasti yang packagingnya bagus. Yes, ketipu kita. Iya. Kan kalau kita ketipu biasanya berjamaah kan. Iya. Iya. Nah, seru bro. Nah bro, gue sedikit ngajak lo flashback ke Serie A dulu ya. Ke Serie A dulu di tahun 90-an dan 2000-an gitu. Gue inget dulu banyak banget pemain dunia yang mohon datang ke Serie A gitu ya, jadi magnet lah bagi pemain-pemain top.
di semua lini ada pemain-pemain terbaik gitu ya, dari mulai Crespo, ada Nesta, ada Cannavaro, Totti, Maldini, ada Costa, Thuram, siapa sih yang nggak pernah main di Italia ya, Veron, Djorkaeff, sampai eranya ada Ronaldo, ada Boban, ada Zidane ya kan. Nah, lu sendiri kan sudah lama banget nih ngamatin Liga Italia dari mungkin akhir 80-an sampai sekarang gitu ya. Nah, name it dong 3 pemain Serie A yang menurut lo terbaik di era itu, di 90-an dan 2000-an. Ya, gue tuh mulai nonton Liga Italia sebetulnya nggak di akhir tahun 80-an, gue nggak setua itu juga sih. Ya. Mungkin di awal 90-an lah ya, 93. Ya, awal 90, yes. Ya. Kalau lo tanya 3 pemain Italia yang di era 90-an, ya sampai 2000-an itu berkesan banget buat gua, dan ya mereka adalah yang terbaik ya. Yang pertama adalah si Buffon gitu ya. Buffon. Ini Buffon waktu di Juve lo ya, bukan di Parma lo ya. Iya. 4 pemain 4 masa nih ya, sampai sekarang masih main. Iya. Jangan gitu dong, itu Buffon seumuran gua. Iya, kan udah nggak main bola. Lu kan udah nggak main bola. Iya. Oke, Buffon ya. Kenapa jadi, Buffon tuh? Buffon itu, gue inget banget ya, kalau dia main jadi starter gitu ya, itu kayaknya gawang itu nggak bakal jebol, bro. Ibarat lo nonton Shaolin Soccer gitu, ya kan? Lo mau nendang ke sudut manapun, itu Buffon bisa tepis, gitu. Iya. Kayak Satpol PP lah, ya aman, ya kan? Iya. Nah, terus yang kedua ya, dari semua pemain yang lu sebutin tadi tuh, Rui Costa segala macam, itu justru nggak ada di list gua sih, gitu. Oh gitu ya? Oh, iya. Yang kedua yang gue inget banget adalah Edgar Davids. Oh, Davids, iya kan? Ya, midfielder ya, gelandang lah ya. Iya. Jadi gue inget ya, kalau gue nonton dia waktu di Juve, gila nih orang di sekian detik dia udah pindah posisi. Begitu kamera ngarah ke belakang, ada David, gitu kan? Jangan-jangan settingan kamera itu. Jangan-jangan dia sebenarnya punya stuntman. Iya. David kan sempat main di Milan juga ya, di Juve. Iya. Betul. Tapi kan dia paling suksesnya kan di Juve kan. Ya. Di Juve, iya. Jadi menurut gue sih dia di zamannya itu adalah the best banget, walaupun dia khas banget ya pakai kacamata karena dia matanya kena glukoma kan. Yes, betul. Jadi Davids masuk dalam list lo ya sebagai salah satu pemain terbaik Serie A di masa itu gitu ya. Sangat, bro, karena Davids itu tenaganya kalau orang bilang tuh anjing banget gitu. tenaganya. Dan dia tuh bisa memposisikan diri itu pas gitu. Dia tahu ini bola ini akan kemana, lawan akan kemana gitu. Dia tuh kayak cenayang di lapangan gitu. Sidekick lah ya. Iya. Terus ada lagi, bro, selain David sama Buffon. Ya, yang ketiga. Buffon kan kiper. Kalau David kan midfielder. Kalau ini by order atau enggak nih tadi nih? Buffon, David atau enggak? Kalau yang paling banget ya, ini 3-2. Ya, yang sekarang adalah yang paling hebat kalau menurut gua. Gitu. Liga Italia itu mungkin nggak semua orang-orang milenial tuh tahu yang namanya Gabriel Omar Batistuta. Gitu. Batigol. Batigol. Yang apa? Senapan mesin, ya kan? Kenapa Batigol, bro? Kenapa Batigol? Ya bukan karena gayanya pas habis nyetak gol ya, gitu ya. Tapi gue tuh nonton Batigol tuh kan semenjak dia di Fiorentina, gitu ya. Sampai dia pernah degradasi juga kan ke Serie B kan. Habis itu dia tetap setia. Nah, habis itu gue ngelihat gila banget nih Batigol. Ya, dia itu kayak pembunuh banget di lapangan. Kalau dia udah megang bola, apa mau jauh kayak mau deket, itu pasti gol, bro. Iya. Jadi kalau orang bilang apa, maksudnya kayak Ronaldo gitu ya zaman sekarang gitu. Ya kalau gue sih sebagai orang yang nonton Liga Italia di tahun 90-an, gue ngelihat Batigol itu lebih dari Ronaldo. Cuma sayangnya dia kan ada di klub yang memang nggak pernah Scudetto.
Ya, Iya, baru pas iya. waktu tahun 2000 Ke dia Roma, pindah ke Roma. ke Roma dan Scudetto, bro. Yes, Iya iya, kan? iya, iya, Gila. iya. Itu sama Iya. Totti ya kalau nggak salah ya, Totti Batistuta kan ya? Totti, iya Oh, Totti ya. betul, Totti. Iya, 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 Iya. iya. Dan lo Dan kebayang sempat gak sih waktu, Batigol itu sempat pindah ke Inter loh, udah pas tuanya. Iya kan? maksudnya apa nih? Enggak. Tapi Batigol betul-betul karena killer instingnya ya. Karena killer Killer instingnya ya. instinct. Yes. Iya. Tapi gue sendiri ya bro, kalau gue juga menikmati permainannya Batistuta. Gue bilang dia adalah salah satu pemain bola sepanjang sejarah yang bisa bikin semangat kita nonton bola. Gitu. Jadi semangatnya dia itu kebawa sampai kita nonton di layar kaca doang, itu kebawa semangatnya dia. Gitu. Apa gairah dia tuh. Ya kan kayak sekarang mungkin ya kalau anak milenial tuh ngelihat di MU Bruno Fernandes gitu ya. Main bola tuh nggak mau kalah gitu ya. Sampai kebawa tuh. Egonya kebawa, ininya kebawa gitu ya. Batistuta juga gitu menurut gue sih. Luar biasa. Dan gue juga masih inget ya, waktu kita nonton Liga Italia, terus kita juga sempat nonton sama-sama waktu itu Fiorentina ketemu MU gitu ya. Nah, oh iya. Kalau nggak salah abis tuh siapa ya? Henninberg apa siapa itu? Backnya MU itu ya? Apa Johnson apa siapa? Lupa gue tuh. Itu kalau Batigol ada di lapangan semuanya udah kayak stupid aja gitu kan. Nah, gue inget banget ya, setiap kali Batistuta. Itu Liga Champion ya? Itu Liga Champion, bro. Iya, ya walaupun akhirnya kan dibales kalah juga kan. Iya, gitu. Iya. Tapi gue inget ya, setiap kali Batigol main, itu langsung arwahnya dia tuh, rohnya dia tuh kayak bikin, aduh gimana ya, ini adalah pertandingan bola yang bakal pasti klubnya si Batistuta menang gitu loh. Gitu. Iya. Itu mungkin kalau anak-anak kalau yang zaman sekarang itu kayak Messi main gitu. Jaminan atau misalnya guaranteed gitu jaminan ya. Gitu loh. Atau misalnya Messi didatengin pas di tengah-tengah pertandingan, nggak jadi starter gitu kan misalnya. Itu tiba-tiba kan langsung berubah kan irama permainan. Iya. Dan auranya juga inilah ya. Auranya. Gue ingat tuh Batigol itu mau sedekat apapun jarak dengan gawang nendangnya kenceng bro. Gue kalau kiper kita ya keringet dingin itu, iya kan. Nggak ada belas kasihan gitu, nggak ada belas kasihan, iya kan. Walaupun kalau gue baca ya bro di waktu itu salah satu buku, secara personal Batigol tuh luar biasa secara personal di luar lapangan gitu ya. Tapi kalau di lapangan kan kelihatan kayak singa kan, benar-benar nggak ada ampun. Gitu. Oke. Menarik jadi ya. Dan gue senang banget sih kalau kehidupan di luar lapangannya kan memang dia sempat menderita kan, karena waktu dia gantung sepatu lah tahun 2005 kan, itu memang dia udah resiko kakinya kan tuh bisa diamputasi ya, karena dia sebetulnya udah nggak bisa main bola. Cuma gue senang tuh dengar kabar bahwa Batigol itu akan jadi pelatih di MLS. Iya. Nanti yang akan dilatih adalah teman-temannya dia di masa dia. Iya. Kocak nggak sih? Iya. Memang legend Batigol tuh legend lah. Jadi menurut tuh tadi ada Batigol, Davies, Buffon ya, pemain-pemain terbaik Serie A ya. Iya. Memang di masa itu ya inilah, di masa itu Serie A orang tuh mohon-mohon datang ke Serie A gitu ya. Nah, kalau lu boleh analogikan nih bro, kita analogikan liga ini ibaratnya pemain gitu ya. Kalau kita lihat Serie A dengan IPL ya, itu diibaratkan pemain bola. Menurut lu tuh Serie A itu siapa? IPL itu siapa? Ini bebas, boleh pemain liga apa aja? Oh boleh, bebas. Nah. Ya kalau IPL Premier League itu ibaratnya itu Marcus Rashford. Wah, kenapa bro Marcus Rashford? Digadang-gadang lah, jadi apalah, the next apalah, gitu kan. Tapi biasa aja sebetulnya. Iya. Terus tadi yang lo sebut apa? Bruno Fernandes, gitu kan. Iya. Come on lah, kalau kita bandingin sama pemain-pemain yang kelasnya di atas dia itu nggak ada apa-apanya. Iya kan. Cuma medianya aja yang terlalu melebih-lebihkan lah. Ya lu punya uang, lu bisa beli media kan, ya kan? Tadi kayak kata lu, ya kan? Packaging, ya kan? Jadi kalau IPL itu seperti Rashford, Serie A seperti siapa bro? Kayaknya sih Serie A itu kalau diibaratin pemain itu seperti Haaland ya. Haaland ya. Haaland. Nah,
Kenapa? Ya. Buas. Ya, betul. Sebetulnya itu dia buas, tapi banyak yang nggak suka juga kan. Iya. Gitu. Tapi dia kan si Haaland ini kan kurang di packaging. Ya, sehingga dia nggak seheboh misalnya Ronaldo, Messi, Neymar, Suarez. Iya. Menurut gue sih dia buas gitu. Artinya bagus tapi nggak well package lah, gitu. Ya betul. Sama aja waktu Batistuta main di era 90-an. Ya, dia itu kan seperti Haaland juga. Iya. Dia jago, cuma waktu di Fiorentina kayak Haaland lah. Iya betul. Iya. Oke. Jadi pengen minum juga nih. Minum apa aja? Ini jahe bro. Ya. Orang kalau udah tua baru minum jahe bro. Menarik ya teman-teman set piece kalau kita lihat tadi perbincangan kita dengan Bung Daniel, berbagai angle tentang Serie A. Bro, tapi gue penasaran nih, menurut lo sendiri Serie A ini sebenarnya ya perlu perbaikan dari sisi komersialisme, atau ya menurut lo cukup gini-gini aja karena culture-nya memang udah rich? Sebetulnya yang dibutuhkan adalah funding sih. Ya, once dia bisa menentukan kalau Liga Italia itu udah bisa menentukan roadmap-nya dia in terms of business karena we are talking about business here ya. Pasti investor tuh kan banyak yang akan masuk. Sehingga dia asalkan dia bisa punya roadmap bisnis sepak bola yang melebihi Premier League. Iya. Master plan-nya. Master plan-nya gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau sekarang itu sih gue belum melihat ya, karena dia tuh kayak hidup segan mati tak mau kan sekarang Liga Italia kan. Ya. Iya. Gue sakit hati banget kayak misalnya waktu si Lukaku dilepas. Ya kan. Dan gue ironisnya ya, katanya klub-klub Italia itu didukung oleh penggemarnya ini yang tiap minggu nonton diledek itu ya usia 35 ke atas gitu ya. Gak ada tuh anak-anak muda yang nonton Serie A katanya gitu ya. Karena ya tadi mungkin mereka nggak tertarik dengan packaging ya kan, seperti lo bilang tadi. Dan ada juga sih sebenarnya sebab lainnya sih bro. Kayak misalnya Premier League itu kan pakai bahasa Inggris bro. Ya, which is anak-anak lebih diterima lah gitu. Ya. Tapi kan kita aja sampai saking senang Liga Italia belajar bahasa Italia kan. At least kita tahu ya, Scudetto, iya. Paling nggak kan beberapa istilah kita tahu. Tapi kalau kita nonton liga-liga yang lain tuh mereka tuh apalagi Premier League itu luar biasa sih komersialisasinya. Mereka sampai bikin game yang fantasi football ya. Fantasi football ya kan. Iya. Pokoknya semua yang bisa dijual deh gitu ya. Betul. Makanya kalau gue bilang sih kalau misalnya ada master plan yang investor masuk, terus bikin kayak agak-agak drama Korea sedikit gitu kayak IPL ya kan, datangin pemain ganteng kayak apa gitu. Ya kan? Bro, di Italia itu tukang sampah aja ganteng, bro. Iya. Jadi pasti kalau dari itu pemainnya udah pasti oke semua. Sorry sih, gue nggak bisa nilai cowok sih. Oke bro, sampai budi bro ngobrol sama lu. Teman-teman set piecer tadi kita lihat berbagai angle menarik ya, termasuk kondisi Serie A saat ini, kira-kira apa yang menyebabkan seperti itu dan kenapa gitu ya. Dan kalau tadi kita sedikit bikin perbandingan lah sama IPL ya. Nah, bro, menarik sekali nih set piece dapat menghadirkan lo gitu ya, seorang tifosi Serie A. Kita jadi banyak dapat ilmu nih ya, banyak dapat gagasan-gagasan menarik. Gue sendiri jadi tertarik mau beli klub Serie A ya, gitu. Kalau punya uang maksudnya, iya kan? Karena gue punya master plan Serie A, ya kan? Mungkin bisa di share kali ke pemilik Inter. Iya, bro. Sekali lagi set piece ngucapin makasih lo udah bisa hadir. Kalau boleh nanti beberapa kesempatan kita bakal undang lo lagi nih, bro, khususnya mengenai Serie A, karena kita lihat kita mau menghadirkan pakar yang memang
bisa memberikan angle-angle yang berbeda gitu ya. Tapi kalau boleh Bro, sih, selain gua ngucapin juga terima kasih buat Bro Reza yang udah ngundang gua ke Setpiece. It's an honor gitu, karena gue ngeliat narasumber yang lain itu wah jago-jago banget ngomongin sepak bola. Terus gue juga mau minta maaf kalau emang ada yang komentar gue atau pendapat gue yang nggak disukai. Nggak bisa Gua minta... bisa. Itu murni opini pribadi gue, jadi please jangan ngebully gue ya gitu. Siap. Iya, kan kata orang ya itulah bola kan, ya itulah bola, inilah tifosi gitu loh, iya kan. Ya, nggak ada. Sepak bola itu mempersatukan, bro. Oke, bro. Bro Daniel, sekali lagi thank you ya, bro ya. Makasih banget buat waktunya dan udah hadir di Setpiece. Makasih, bro. Sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat juga ya. Ya. Thank you, bro. Bye. Ya. Oke, demikian teman-teman Setpicer, bincang-bincang menarik kita ya, cukup dalam ya. Kalau gue lihat dengan Bung Daniel, seorang tifosi Serie A, ya kita jadi bisa lihat beberapa angle, pandangan, opini dan masukan mengenai Serie A dan perbandingannya dengan beberapa liga lain. Oke, teman-teman silahkan bagi yang belum subscribe, silahkan diklik dan jangan lupa di like, di share video ini. Dan pastikan terus tonton video-video baru dari Setpiece. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap sehat, salam olahraga, Setpiece!